Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semua, berjumpa lagi dengan saya Ibu Lestari. Kali ini saya akan membawakan suatu judul bimbingan dan konseling. Kali ini adalah mengenai strategi belajar menggunakan gaya belajar. Sebelum membahas gaya belajar itu apa atau strategi belajar itu apa, saya ingin membahas terlebih dahulu belajar itu apa sih? Sering kan kita mendengar kata belajar, hari-hari di sekolah belajar. Nah, kira-kira belajar itu apa sih? Silahkan. Ya, betul. Belajar adalah proses untuk menumbuh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku melalui pelatihan dan juga pengalaman. Jadi untuk mencapai hal-hal tersebut dibutuhkan pengalaman dan juga latihan. Jadi sifatnya tidak selalu instan atau tidak instan ya. Jadi perlukan proses untuk mencapai hal tersebut. Dan di sini ada ciri-ciri belajar. Yang pertama adalah setelah nanti adanya proses-proses tersebut, nantinya belajar itu akan menumbuhkan kemampuan baru. Di antaranya kemampuan kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Yang kedua yaitu membutuhkan proses. Jadi belajar itu membutuhkan proses. Kita mencapai tujuan di sana, mencapai di tahap kelima. Bagaimana mendapatkan tahap kelima? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, baru tahap 5. Jadi adanya proses-proses untuk mencapai tahap-tahap tersebut. Yang ketiga adalah harus ada usaha. Nah, kita ingin mencapai nomor 5 itu, kita sudah ada niat, sudah ada proses. Nah, agar proses dan capaian itu lebih maksimal atau lebih optimal, diperlukannya usaha-usaha. Bagaimana usaha-usaha itu bisa biar lebih optimal? Nah, diperlukannya motivasi diri. Baik. Nah, tadi saya sudah bahas bahwa hari ini kita akan membahas mengenai strategi belajar menggunakan gaya belajar. Ada yang pernah mendengar belum sebelumnya? Gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu? Baik, gaya belajar ialah karakter dan pilihan individu untuk memilih, mengumpulkan, menelaah, memahami informasi sesuai dengan karakteristik dirinya. Jadi ketika gini, misalnya contoh aslinya, kita akan menerima informasi dari seseorang. Bagaimana caranya agar informasi dari seseorang itu agar lebih dipahami oleh kita? Jadi pilihan individu, pilihan kita. Bagaimana cara kita memahami pengetahuan tersebut dengan gaya kita sendiri. Nah, di sini saya akan membahas 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar audio. Audio itu mengenai apa? Ya, betul, menggunakan pendengaran. Audio itu biasanya orang-orang yang memiliki gaya belajar audio lebih senang ketika belajar itu sambil mendengarkan murotal Al-Quran, atau sambil mendengarkan musik, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sambil mendengarkan musik, lebih paham ketika ada orang yang atau ketika memahami suatu pelajaran. Yang kedua adalah gaya belajar menggunakan visual. Visual adalah gaya belajar menggunakan penglihatan. Biasanya orang-orangnya lebih teratur, lebih rapi karena dia menginginkan lingkungan sekitarnya itu adalah lingkungan yang tertata dengan rapih. Biasanya seperti itu. Dan gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Biasanya orang-orang ini lebih senang ketika belajarnya itu bisa langsung praktik. Misalnya bola voli itu main voli itu seperti apa sih? Nah, dibandingkan teori, orang-orang seperti ini lebih suka voli itu dengan cara praktik langsung di lapangan. Seperti itu misalnya. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini saya akan memberikan beberapa ciri-ciri dan strategi gaya belajar tersebut baiknya seperti apa sih biar lebih efektif. Nah, untuk gaya belajar audio terlebih dahulu, ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar menggunakan
audio atau pendengaran. Yang pertama, biasanya orang tersebut lebih menyukai berbicara dibandingkan membaca. Sudah pasti ya, karena biasanya yang dia dengar itu lebih cepat masuk, lebih cepat paham, lebih cepat menyerap informasi ketika dia mendengarkan dibanding membaca. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang memiliki gaya belajar audio biasanya lebih senang ketika membaca, dia itu menggerakkan bibirnya atau bersuara membaca tapi disuarakan, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah lebih suka seni musik daripada yang ditulis. Ya, seni musik daripada bukan seni tulis, maaf, tapi seni lukis. Kayak gitu. Nah, gimana sih gaya belajar atau strategi yang cocok untuk orang-orang yang memiliki gaya belajarnya audio? Yang pertama adalah membaca dengan cara melantangkan suaranya. Tetapi ingat, di kelas itu bukan hanya kita yang belajar, tapi teman-teman kita. Misal, mungkin dipelankan suaranya, atau misalnya bisa membaca di lain waktu yang tidak mengganggu teman-temannya. Jadi jangan sampai belajarnya anak audio atau anak audio mengganggu teman-temannya karena menyuarakan atau membesarkan suaranya. Yang kedua adalah metode diskusi, karena pendengaran adalah hal yang penting bagi orang-orang audio. Ketika belajar, dia bisa menggunakan atau bisa metode diskusi bersama teman-temannya, karena dia bisa bicara dan juga mendengar langsung pengetahuan tersebut. Strategi lainnya yang ketiga adalah bisa merekam pengetahuan atau merekam materi melalui audio. Sekarang bisa di HP ya, melalui audio recorder. Nanti dia ulang kembali mendengarkan apa materi-materi itu. Bisa jadi seperti itu dah. Nah, sekarang yang kedua adalah gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual adalah yang pertama, memperhatikan penampilan dan detail. Misalnya ketika menulis detail, teliti, orangnya detail, harus rapi, resik, kayak gitu. Yang kedua, lebih suka membaca dibandingkan mendengarkan. Misal, daripada katanya ada gini-gini atau pengetahuannya gini-gini, daripada dia mendengar dari orang lain, lebih baik dia membaca dari materinya langsung. Yang ketiga, suka mencoret-coret. Nah, di sini bagi kalian yang misalnya di buku belakangnya juga ada banyak coretan misalnya di bosen, nyoret sendiri. Itu juga ciri-ciri orang yang belajar dengan cara visual. Selain itu, misal orang-orang visual dalam buku, misalnya buku itu kan tebal, biasanya orang-orang visual itu menstabilo atau menandai, mewarnai kata-kata yang penting. Itu juga ciri-ciri orang yang visual. Adapun strategi belajar efektif bagi orang-orang visual adalah yang pertama, belajar dengan cara digambar tabel, diagram, dan hal-hal yang lainnya menggunakan visual. Misal, untuk memudahkan materi dalam buku, misalnya dia itu mengilustrasikan menggunakan gambar atau di bagan-bagan, jadi agar dia makin paham dengan materi tersebut. Yang kedua adalah membuat coretan, simbol atau tanda. Nah, tadi misal dalam materi tersebut apa ya kira-kira yang menjadi simbol dari suatu materi tersebut. Nah, dia akan menggunakan di buku itu menambahkan simbol-simbol atau kata-kata atau tanda-tanda yang memudahkan dia untuk mengingat hal tersebut. Dan yang ketiga adalah gunakan video, gambar, atau yang berwarna. Nah, misalnya dia kesulitan dalam materi hal tersebut, dia bisa mencari video atau gambar di internet agar lebih memudahkan dia dalam memahami suatu informasi. Baiklah, yang terakhir adalah gaya belajar menggunakan strategi atau gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya adalah yang pertama, biasanya orang-orang tersebut susah duduk atau susah untuk diamnya, jadi lebih suka untuk bergerak, mempraktikkan langsung. Jadi untuk duduk itu hal yang agak langka, kayak gitu. Yang kedua adalah menggunakan jari sebagai petunjuk dalam membaca. Misal, orang-orang visual mungkin kalau baca saja gitu ya, baca tanpa menggunakan tangan. Tapi kalau orang-orang kinestetik, ketika membaca dia bisa menggunakan telunjuknya untuk seperti itu, misalnya untuk menandai sudah sampai mana, ditunjuk. Jadi ada hal-hal yang pokoknya harus bergerak di tubuhnya dia, kayak gitu. Nah, adapun strategi-strategi orang-orang kinestetik adalah yang pertama tadi, langsung praktik ketika guru menerangkan atau misalnya pelajaran apa, dia langsung misalnya
mencari soal-soal yang dia bisa langsung praktik, atau dalam olahraga langsung praktik kayak gitu di lapangan. Yang kedua dia lebih baik menggunakan aktivitas lapangan, banyakin aktivitas lapangan, praktik langsung seperti itu. Nah, yang ketiga, menggunakan demo itu seperti apa sih? Misal di kelas kan tidak selalu praktik, atau misalnya tidak harus selalu ke lapang, bisa menggunakan media, menggunakan video. Misalnya kan video tidak dia praktik langsung, tapi meskipun dia tidak praktik langsung, video bisa menjadi menyalurkan bagaimana cara dia nanti mempraktikannya langsung. Jadi sebelum ke lapang, dia bisa mempelajarinya lewat video bergerak. Bagaimana misal tadi cara olahraga voli, begini dari video, dia bisa belajar dulu seperti itu sebelum praktik ke lapang. Nah, sekian materi strategi belajar menggunakan gaya belajar yang saya sampaikan. Tadi hanya sedikit sekali materi yang bisa saya sampaikan, sebetulnya masih banyak materi-materi tersebut, nanti bisa dibahas di lain waktu insya Allah. Mohon maaf apabila salah-salah kata, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.